Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa lagi bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan kita pada pagi hari ini yaitu membahas terkait dengan narkoba dan juga HIV/AIDS nih yang sedang marak-maraknya terjadi di seluruh Indonesia, dan juga dampaknya bukan hanya negatif bagi lingkungan masyarakat, namun juga bagi diri kita sendiri. Nah, pemirsa, tema kita hari ini yaitu edukasi dan juga bahaya. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Amprianto Elvisa selaku petugas informasi dan edukasi. Selamat pagi Bang Tony. Selamat pagi Mbak Agnes ya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Bang Tony ini kan sebagai petugas informasi dan edukasi penyuluh ya, seperti itu ya. Nah, ini kesehariannya sebagai penyuluh itu apa aja sih Bang? Kita sebagai penyuluh itu kita memberikan edukasi terhadap bahayanya, terutama bahayanya narkoba dan HIV/AIDS sesuai dengan program yang kita jalani sekarang. Itu kegiatan selain penyuluh, sekarang ada kerjaan lainnya juga? Oh, nggak ada. Nggak ada. Cuma itu aja. Fokusnya itu ya. Ini sudah berapa lama Bang menjadi seorang ini penyuluh? 4 tahun pas. 4 tahun pas ya, berarti dari tahun 2019. Ini kenapa sih terinspirasi bisa menjadi penyuluh narkoba ya? Dan juga HIV/AIDS ya? Terutama ya karena saya ruang lingkup saya dulu itu, circle saya itu, dan juga kalau HIV/AIDS saya pernah merawat orang itu. Dari lingkungan berarti ya, sadar kalau misalnya narkoba ini membawa dampak yang sangat buruk ya bagi orang-orang di sekitar. Tapi emang kalau misalnya kasus di Bengkulu ini HIV sama AIDS, HIV/AIDS sama narkoba ini lagi marak-maraknya Bang, atau gimana tuh kalau di Bengkulu kondisinya? Kalau untuk narkoba sendiri di Bengkulu itu sekarang lagi gencar-gencarnya kita ibaratnya kita basmi atau gimana ya, dari BNN provinsi juga kayak gitu, dari Polda, Polres juga kayak gitu. Emangnya mudah ditemukan sekarang ya Bang, pengguna narkoba dan juga HIV ini? Oh, kalau untuk pengguna narkoba itu sekarang ya rata-rata ya anak-anaknya pada tertutup. Padahal sekarang sudah marak ya. Tapi kalau di Yayasan Abang sendiri itu sudah berapa banyak orang yang sedang pengobatan narkoba dan juga rehabnya? Kalau tahun 2020, 2021 itu kita ada sekitar 35 orang. Sekarang kebetulan 2022 ke 2023 BNN provinsi juga sudah punya tempat rehabilitasi sendiri, jadi balik lagi ke BNN provinsi. Kalau Abang sendiri di bawah naungan BNN? Atau kita kerjasamanya ada dengan, kalau untuk rehabilitasi itu dengan BNN provinsi, BNN kota, tapi kalau untuk program HIV/AIDS-nya dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota. Terus kalau dengan program sosialnya itu dengan Dinas Sosial. Oh iya, berarti bekerja sama ya sama beberapa instansi begitu kan yang terkait. Nah, kalau di penyuluh Bengkulu ini sudah berapa orang Bang? Penyuluhan? Penyuluhan. Petugasnya? Kebetulan kalau di tempat saya sendiri kerja di Yayasan Pesona itu, kalau untuk kota Bengkulu itu ada 11 orang, dan kalau untuk di Rejang Lebong itu ada 8 orang. Tapi di kabupaten lain nggak ada ya? Nggak ada. Oh, kenapa nggak ada di kabupaten lain Bang? Cuma kita di Rejang Lebong aja ada itu. Ini karena adanya petugas penyuluh ini, angka di sana tergolong tinggi atau gimana? Itu salah satu termasuk ya. Makanya banyak ya penyuluh di Kota Bengkulu ini. Berarti marak dong ya di Bengkulu ini ya? Kalau bilang marak ya gitu. Tapi kalau Abang sendiri melihat kondisi orang yang sudah terjerumus ya ke narkoba dan juga HIV, itu kehidupannya emang circle-nya dari hal-hal yang seperti itu ya? Atau memang orang iseng kah? Memang mencoba-coba kah? Kalau narkoba itu ya jangan pernah coba gitu. Ya orang kan misalnya kita ada punya teman nih yang pemakai gitu, otomatis kan pertama kan dia
kasih gratis, kedua kasih gratis, ketiga pasti dia Beli akhirnya uh-uh, ya. yang si pemakai pertama tadi gitu, pasti itu Emang kecanduan. trik-triknya kayaknya ya di setiap orang kalau kena narkoba tuh gitu ya. Digratisin dulu. Oh. Iya, gitu. Karena kan narkoba ini ada efek candunya ya. Mm-mm. Selain efek candu apa aja sih kalau narkoba nih dari kondisi tubuh sama kondisi fisik? Kalau kita itu tergantung juga sama individunya ya. Ada yang bawaannya males gitu, ada yang bawaannya segar, fit aja tiap hari gitu. Tapi kalau dia nggak pakai ya udah, bawaannya lesu, pengen tidur terus. Makanya karena efek candu tadi ya. Iya. Tapi kan narkoba ini kan ada banyak jenisnya ya. Ada juga yang efek halusinasi ya. Iya. Terus juga efek tenang, terus semangat. Nih kalau yang semangat itu biasanya orang-orang yang memang Pengguna sabu gitu biasanya. oh ya, orang-orang yang memang kesibukannya banyak gitu Iya. ya. Tapi kalau di Abang sendiri sebagai penyuluh itu kebanyakan narkoba yang efeknya apa tuh? Sabu. Sabu ya? Oh. Kebanyakan di sana mereka. Dan itu orang-orang dari kalangan Semua kalangan. semua kalangan. Iya. Berarti narkoba ini Dari enggak kalangan bawah sampai kalangan atas itu ada. nggak lihat usia juga ya sebenarnya. Tapi kalau yang kebanyakan ini remaja. Kebanyakan ya. Kalau untuk pakai itu dari umur 17 sampai 40-an ke atas. 17 sampai 40-an. Berarti nggak tergantung usia ya. Iya. Ini usia termuda, Abang tadi pernah cerita kalau misalnya pernah dapat pasien yang memang usianya termuda ya. Itu Iya. gimana tuh Bang ceritanya tuh? Kalau itu ya, pertama sebenarnya sih aku sih untuk membawa dia cek itu, pertama dia keluhan, "Bang, bisa itu nggak bawa aku ke puskesmas? Mm-mm. Sakit apa nggak tahu, flu, batuk." Ya udah bawa. Kebetulan kan kalau melalui yayasan kita itu kalau pengen berobat itu gratis. Tidak ada dipungut biaya, satu rupiah pun nggak ada pungut Iya, biaya. iya. Untuk pengecekan HIV/AIDS atau IMS itu nggak ada dipungut biaya. Mm-mm. Gitu. Tapi kalau kita pergi ke rumah sakit itu biayanya sekitar 400-an ya. Sekali ngecek ya? Atau ke Kimia Farma itu 400-an sekali cek. Oke, itu balik ke cerita tadi Bang. Oh itu, Mm-mm. jadi pas waktu bawa anaknya ke itu ke puskesmas, Mm-mm. sekalian cek darahnya, gitu. Ternyata ya hasilnya Iya, positif ya, positif HIV gitu. Nah itu penularannya secara tidak sengaja atau memang dari kesalahan dia sendiri sampai terkena HIV kayaknya ini? penularannya secara tidak sengaja itu, atau apa dia nggak tahu juga. Berarti tanpa sadar ya? Mm-mm. Itu sebenarnya kalau ciri-cirinya sendiri orang yang terkena HIV itu apa saja sih? Tadi? Kita nggak bisa itu sih, nggak bisa menerka orang itu HIV atau enggak. Kita nggak bisa menstigma atau diskriminasi seseorang gitu Iya. ya, kalau tanpa melalui cek kesehatan. Mm-mm. Nah biasanya efek yang timbul ketika kita sudah terinfeksi ya, positif HIV itu apa sih? Itu efeknya itu kalau yang klien saya yang ngomong ya gitu, kalau dia sudah minum vitaminnya itu, ARV itu, antiretroviral itu nama obatnya, gitu, ada mual katanya, pusing, kayak orang mabuk itu laut. Oh, ya mirip-mirip kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau dari kesehatan dia sendiri, kalau misalnya sudah terkena HIV itu jangka panjangnya apa aja efek sampingnya bagi tubuh mereka? Kalau dia itu balik-baliknya lagi dia harus patuh ke ARV tadi, pengobatan tadi. Kalau dia nggak patuh pengobatannya, ya itu nanti dia bisa penyebab dia lumpuh, nanti buta, berat badan dia bisa berkurang, terus timbul IO. IO itu apa? Bintik-bintik hitam di badan sekujur tubuhnya. Oke, ini kasihan banget sama orang-orang yang memang terkena karena tidak sengaja gitu kan. Sebenarnya penularan dari HIV ini dari apa aja sih Bang? Kalau misalnya tidak disengaja tadi ya? Kayak cairan darah itu seperti luka atau apa gitu. Yang si A punya luka, kita itu nolong si B punya luka juga bisa. Tadi ada 4 ya yang Abang Iya, jelasin ya, itu apa aja tuh? Yang pertama itu penularannya melalui jarum suntik transfusi darah. Yang kedua itu cairan air mani. Yang ketiga cairan sperma.
cairan terus air susu ibu. Air susu ibu. Kenapa air susu ibu bisa? Air susu ibu itu bisa itu karena apa? Karena maaf bilang ibunya sudah positif atau reaktif HIV, terus anaknya dia susuin, dia ASI kan. Berarti bisa positif juga anaknya dengan hal seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya ibunya sedang mengandung dan positif HIV itu untuk kondisi anaknya gimana? Nah, itu kan ada nanti dari dokternya itu satu program ya buat ibu yang sudah positif gitu. Berarti kalau misalnya nggak dijalankan program itu bisa 50-50. anaknya 50-50. Ya, 50-50 itu. Oh, tergantung tergantung dari kondisi ibunya berarti ya. Makanya tadi kata Abang harus rutin minum pil ya. Iya. Ini selain pil ada pengobatan lain nggak? Misalnya suntik atau apa gitu? Oh, memang ada, tapi kalau untuk di Indonesia sendiri itu Belum ada ya. Di luar negeri udah ada itu. Nah, ini kan Abang kan tergabung dalam yayasan ya. Ini kan yayasannya kan memang diperuntukkan untuk orang-orang yang memang mau cek juga kan, cek untuk HIV dan juga AIDS ini. Nah, tapi kalau yang datang ke tempat yayasan Abang ini banyak gak sih? Banyak Banyak ternyata ya. yang punya kesadaran sendiri sekarang udah alhamdulillah. Masyarakat kita udah punya kesadaran sendiri, orang-orang tua juga udah punya kesadaran sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada efek-efek yang sudah kita sebutkan tadi, bisa mendatangi yayasan Abang untuk pengecekan ya. Iya. Kita nggak tahu ya itu positif atau enggak, yang penting kita cek dulu gitu ya. Oke, Bang Tony, kita akan jeda sejenak. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu edukasi dan juga bahayanya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.